Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mau belajar tentang persiapan penilaian harian pembelajaran 1 tentang kalimat thayyibah. Penilaian harian ini sama kayak UH-nya ini insya Allah kita akan melaksanakannya minggu depan. Jadi kita mau buat apa sih yang perlu dipersiapkan. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan, sebelumnya kita harus berdoa ya. Yang kedua tentang kisi-kisi penilaian harian, nanti Ibu Evi jelaskan. Lalu rangkumannya dari kalimat thayyibah. Jadi nanti Ibu Evi mau review sedikit mengenai materi kalimat thayyibah. Lalu yang terakhir pembahasan evaluasi pembelajaran di buku paket kalian yang halaman 9 yang telah kalian kerjakan minggu kemarin ya. Oke, yang pertama doanya itu ketika mau belajar seperti biasanya berdoa Bismillahirrohmanirrohim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, lalu yang kedua kita mau bahas kisi-kisi penilaian harian 1 akidah akhlak. Yang pertama tentang arti kalimat thayyibah, yang kedua arti subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, yang ketiga penggunaan kalimat thayyibah, yang keempat nama lain Allahu Akbar dan subhanallah. Keempat-empatnya ini nanti akan Bu Evi review pada rangkuman. Kita masuk di rangkuman pembelajaran 1 kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu kalimat yang baik untuk diucapkan. Dan kalimat thayyibah ini itu punya makna mensucikan dan mengagungkan asma atau namanya Allah. Sebenarnya kalimat thayyibah ini banyak, tapi untuk pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari 3 kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang pertama tentang subhanallah. Jadi kalau subhanallah, ingat-ingat ya, subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Ingat-ingat tasbih. Artinya subhanallah, Allah maha suci Allah. Subhanallah ini tuh dibaca ketika saat kita berzikir. Subhanallah itu juga diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah. Nah, dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah tanpa ada campur tangannya manusia. Contohnya, keindahan pemandangan alam, orang yang cantik, atau mukjizat-mukjizat. Jadi keseluruhannya itu tanpa campur tangannya manusia. Jadi kalau ada pemandangan kan tanpa campur tangannya manusia, kan pemandangan alam misalnya laut, kan manusia nggak bisa membuat laut toh. Jadi itu mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu juga diucapkan ketika ada imam sholat yang lupa bacaan atau gerakan sholat. Biasanya makmum laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Yang kedua yaitu masya Allah. Masya Allah itu artinya sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Masya Allah ini diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian indah atau menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Kalau subhanallah tadi itu pure, itu murni buatan Allah. Kalau masya Allah itu ada campur tangannya manusia ya. Misalnya ketika kita melihat bangunan yang indah dan megah, atau masuk dalam kebun yang cantik, atau teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, itu kan ada campur tangan manusia. Maka kita mengucapkan masya Allah. Misalnya kita melihat masjid yang indah, karena masjid ciptaan ada peranan manusianya, maka kita mengucapkan masya Allah. Namun ketika kita melihat sungai yang indah atau danau yang indah, pegunungan yang indah, kita mengucapkan subhanallah. Nah itu bedanya subhanallah dan masya Allah. Tapi keduanya ini
dibaca, sama-sama dibaca waktu melihat kejadian yang indah dan menakjubkan. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ingat, Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir, artinya Allah Maha Besar. Bacaan takbir itu biasa diucapkan ketika misalnya saat kita mendengar azan, ketika ruku, ketika sholat hari raya, atau ketika kita menyembelih kurban atau hewan kurban, atau saat kita saat seorang ayah berazan di telinga bayi yang baru lahir, atau ketika saat melempar jumroh. Lalu bacaan Allahu Akbar ini juga dilakukan pada waktu wirid setelah sholat fardu, atau ketika kita mengumandangkan azan atau iqomah. Baik, kita masuk ke pembahasan evaluasi pelajaran 1. Silahkan kalian buka halaman 9, Akidah Akhlaknya, buku paketnya. Kita akan bahas mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang pertama, nomor 1, kalimat yang baik disebut juga kalimat, kita bahas yang A dulu, A, tarbiyah. Jadi kalau tarbiyah ini bahasa Arab, tarbiyah ini artinya pendidikan. Yang B, toyibah. Toyibah ini kalimat yang baik. Yang C, talbiyah. Talbiyah ini diucapkan ketika jamaah haji di tanah suci atau sesaat setelah jamaah suci haji memasang niat dalam ibadah hajinya. Biasanya kalimat talbiyah ini dibaca 3 kali dan kemudian disusul dengan lafal sholawat serta doa. Yang D, tarwiyah. Jadi kalau tarwiyah ini sebutan nama hari ya. Jadi kalau tarwiyah ini hari ke-8 Zulhijjah. Oke, sudah tahu semua artinya, berarti jawabannya untuk nomor 1 adalah B, kalimat thayyibah. Nomor 2, subhana artinya A, Maha Esa, B, Maha Kuasa, C, Maha Besar, D, Maha Suci. Oke, jelas. Kalau subhanallah tadi ingat ya, subhanallah Allah Maha Suci. Berarti subhana itu artinya Maha Suci, yang D, Maha Suci. Kita lanjut yang nomor 3. Maha Suci Allah adalah arti dari A, subhanallah, B, alhamdulillah, C, masya Allah, D, alhamdulillah. Jawabannya adalah yang A, subhanallah. Yang nomor 4, sesuatu yang telah dikehendaki Allah merupakan arti dari kalimat A, masya Allah, B, Allahu Akbar, C, subhanallah, D, alhamdulillah. Jawaban yang tepat adalah A, masya Allah. Nomor 5, mengucapkan kalimat thayyibah bertujuan untuk A, puji-pujian saja, B, menginginkan rasa aman, C, selalu ingat Allah, D, mengharap pujian manusia. Oke, langsung saja kita jawab. Jawaban yang benar adalah C, selalu ingat Allah. Nomor 6, bacaan subhanallah termasuk kalimat A, tasbih, B, tahmid, C, takbir, D, tahlil. Oke, jawabannya adalah A, tasbih. Kalau bacaan tahmid yang B, tahmid itu sama kayak bacaan alhamdulillah ya, artinya segala puji hanya untuk Allah. Yang C, takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang D, tahlil itu bacaannya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi jelas bacaannya kalau subhanallah itu termasuk kalimat A, tasbih. Nomor 7, bacaan Allahu Akbar termasuk dalam bacaan A, takbir ya. A, takbir nomor 7. Bacaan Allahu Akbar itu termasuk bacaan takbir. Kita ingat lagi ya. Kalau tahlil itu la ilaha illallah. Kalau tasbih itu subhanallah.
Kalau tahmid, alhamdulillah. Nomor 8. Ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, hendaknya membaca A. Subhanallah, B. Astaghfirullah, C. Bismillah, D. Alhamdulillah. Oke. Bacaan yang tepat itu atau jawaban yang tepat itu adalah A. Subhanallah. Nomor 9. Peristiwa yang menunjukkan Allah Maha Besar adalah kelahiran Nabi. Apa jawabannya? Ayo. Jawabannya yang benar adalah B. Nabi Isa. Karena penciptaannya Nabi Isa itu tanpa adanya seorang ayah. Jadi itu menunjukkan kebesarannya Allah. Oke, kita lanjut nomor 10. Allahu Akbar artinya Allah Maha. A. Suci, B. Besar, C. Agung, D. Kuat. Oke, jawabannya adalah B. Besar atau agung ya. Oke, itu dulu yang bisa Bu Evi sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.